Jadi ada tumor, non tumor, sitologi baru. Next. Yang pertama yaitu tuberkulosis parah, biasa yang kita sebut itu. Nah, penyakit ini dia itu disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Infeksi Mycobacterium tuberculosis ini dia itu hipersensitivitas tipe lambat dan dapat dideteksi oleh uji tuberkulosis atau namanya monkeypox. Terus transmisinya itu secara langsung orang ke orang melalui droplet di udara dari seseorang dengan kasus aktif ke seorang yang rentan. Terus gejalanya itu bisa dapat berupa rasa lemah, anoreksia, berat badan turun, dan demam yang ringan. Lalu juga bisa keringat pada malam hari. Terus ada TB primer dan TB sekunder. Kalau TB primer itu dia baru pertama kali, kalau sekunder itu sebelumnya udah kena dan kena lagi. Next. Lalu juga TB primer TB ini banyak pada negara yang berkembang seperti daerah miskin, padat, dan berhubungan dengan penyakit kronis lain. Lalu ditularkan melalui udara dan infeksi bisa terus meningkat seiring dengan peningkatan penderita AIDS dan varian multidrop resisten. Resikonya dia itu meningkat pada penderita chronic renal disease, chronic lung disease, atau pada minum alkohol. Dapat melibatkan kulit, orofaring, atau limfonoid. Next. Ini untuk makrosnya yaitu ada lesi awal dan nanti ada lesi lanjutan. Nah, lesi awal ini dia itu ada kompleks gor, lesi parenkim subpleura dengan pembesaran limfonoid dan nekrosis gaseosa. Next. Untuk lesi lanjutannya atau berlanjutnya itu ada fibrosis dan kalsifikasi yang namanya dengan kompleks ranker. Nah, gejalanya itu sudah mulai memulai. Next. Terus ini sekarang mikrosnya yang warna biru itu adalah sarang-sarang tuberkel. Jadi terjadi reaksi granulomatosa yang spesifik. Terus ada juga yang warna kuning itu nekrosis gaseosa. Lalu ada yang hijau itu adalah histiosit dan epiteloid. Lalu yang merah itu adalah sel darahnya larva. Terus aromanya juga ada fibrosis. Next. Nah, untuk yang kanan itu yang warna biru itu adalah sarang-sarang tuberkel. Yang kiri itu adalah multi-nucleate cell. Jadi kayak sel-selnya itu bisa besar. Next. Oke, lanjut ke adenokarsinoma paru atau adenoka paru. Next. Untuk klinisnya sendiri dia itu merupakan non-small cell lung carcinoma dengan diferensiasi kelenjar. Untuk presentasinya lebih besar pada perempuan dan daripada pria. Lalu usia terseringnya 60-70 tahun, lebih sering di upper lobe daripada lower lobe, lebih sering di perifer daripada sentral. Untuk metastasinya sendiri paling tinggi itu di otak, tulang, hati, dan adrenal. Untuk klinisnya biasanya itu asimptom atau tanpa gejala. Terus juga gejalanya itu bisa batuk, hemoptysis, dyspnea, weight loss, dan chest pain. Next. Terus juga ada makrosnya. Jadi dia itu adalah ada massa putih kecoklatan. Terus ada area fibrosis yang ditambah dan nekrosis. Terus batasnya tidak tegas dan tidak berkapsul. Next. Terus untuk mikrosnya sendiri dia itu ada 5 jenis histologis. Yang pertama adalah lipidik, kedua ada asinar, yaitu tersusun dari asinar atau namanya kelenjar, yaitu invasi ke jaringan sekitar. Yang ketiga ada papiler, yaitu sel-selnya berbentuk kuboid, kolumner yang tersusun papiler dengan stroma fibrovaskular. Terus yang keempat ada mikropapiler, berarti tersusun juga oleh papiler tanpa stroma fibrovaskular. Yang kelima yaitu solid, kelompokan sel-sel tumor yang tersusun padat atau lembaran. Next. Nah, ini yang aku sebut nanti mungkin bisa dibaca-baca nanti. Next. Nah, untuk yang warna merah dia itu adalah sel tumor yang membentuk struktur kelenjar, sedangkan yang kuning itu adalah warna kuning adalah musinusnya. Next. Sekarang kita lanjut ke SCC. Next. Nah, dia itu merupakan non-small cell lung carcinoma yang berasal dari sel-sel apital squamosa dari diferensiasi baik hingga diferensiasi yang buruk. Lokasi terutamanya itu pada bagian sentral, terutama di bronkus utama. Invasinya dia itu ke jaringan ikat peribronkial, parenkim paru, dan limfonodi. Pada tumor perifer bentuknya itu noduler dengan nekrosis yang sentral. Faktor risikonya itu yang pertama adalah rokok, terus presentasinya lebih besar laki-laki daripada perempuan.
Next. Ini untuk makrosnya sendiri ya seperti pada gambar ya, jadi terlihat massa putih atau berwarna keabu-abuan, terus ada juga area yang nekrosis atau warna kehitaman itu, ada fibrotik, terus dapat tumbuh polipoid ke dalam lumen dan menembus dinding. Next. Untuk mikrosnya, yaitu tumornya tersusun lembaran, trabekuler, solid dan papiler. Sel-selnya berbentuk poligonal, sitoplasmanya eosinofil dengan jembatan interseluler, pembentukan mutiara tanduk atau fragmentasi individual. Nah, epitel bronkus ini dia itu mengalami displasia atau karsinoma in situ. Dapat dijumpai sel raksasa, reaksi granulatosa atau sel jernih. Terus dikelompokkan menjadi diferensiasi baik, sedang, dan buruk. Lalu diferensiasi secara fungsi itu ditunjukkan berdasarkan derajat keratinisasi itu tadi. Next. Nah, ini untuk mikrosnya sendiri, yang merah itu adalah sel-sel tumor dengan tanda keganasan, dan yang kuning ini juga merupakan ciri khasnya itu merupakan mutiara tanduk. Next. Dan ini tipe-tipenya mungkin nanti bisa dibaca juga, dilihat maksudnya. Next. Nah, ini sekarang kita di SCC paru. Untuk yang warna biru dia itu adalah tumor yang tersusun solid atau trabekular. Terus yang ada juga yang warna hitam itu nanti kalau lebih di zoom lagi itu kayak selnya tumornya kayak berbentuk kecebong atau tadpole. Terus juga ada area kehitaman itu area nekrosis. Lalu juga ada di sini keratinisasi itu jarang ditemukan. Next. Nah, ini tadi yang berbentuk seperti kecebong atau tadpole itu yang warna merah. Next. Nah, tadinya adalah SCC bronkus. Selanjutnya adalah SCC bronkus. Yang panah merah itu adalah sel tumor berbentuk poligonal. Yang panah biru itu adalah epitel bronkus atau pseudokompleks konglomerat berselia yang mengalami metaplasia menjadi squamous. Next. Untuk yang panah merah, yang panah merah dia itu adalah sel tumor berbentuk poligonal, dan yang kuning itu adalah keratinisasi individual atau mutiara tanduk itu tadi. Next. Sekarang karsinoma lari. Oke, sekarang kita lanjut ke karsinoma laring. Boleh next dulu. Jadi untuk klinisnya, jadi dia 90% adalah SCC. Terus umumnya dia di laki-laki, jadi perbandingannya 7:1, sama di usia di atas 40 tahun. Terus untuk faktor risiko, dia biasanya paling banyak itu merokok, tapi bisa juga karena konsumsi alkohol sama paparan dari asbestos. Terus 40%-nya itu berhubungan sama infeksi dari virus HPV, sama 20%-nya dari HPV. Terus kalau untuk penentukan prognosis itu biasanya dia dari lokasinya. Jadi misalkan kalau yang di glotis itu dia biasanya prognosisnya lebih baik. Terus supraglotis itu dia lebih buruk. Kalau subglotis itu dia lebih baik daripada supra, tapi lebih baik daripada glotis tapi lebih baik daripada supra tapi nggak lebih baik daripada sub. Jadi dia di tengah-tengah. Terus untuk manifestasi klinisnya dia biasanya persistent hoarseness. Jadi kan dia lari itu kan di pita suara kan, jadinya dia suaranya jadi lebih serak gitu. Boleh next dulu? Oh, boleh kan? Jadi aku ada namanya gambar. Ini untuk gambarannya. Kalau misalkan kalian lupa anatominya laring, jadi kalau misalkan kenapa tadi yang glotis itu dia paling baik prognosisnya? Glotis itu kan yang di tengah, terus dia itu paling dekat sama pita suara. Nah, biasanya dia kankernya itu karena ada dari gangguan di pita suaranya itu. Tapi di sana itu dia tuh
kelenjar-kelenjar limfatiknya tuh dikit, jadi dia penyebarannya dan sebagainya tuh jadi kayak lebih metastasisnya tuh lebih minim lah. Kebalikan sama yang di supraglutis itu dia limfatiknya tuh banyak, jadi dia bisa dengan gampang tuh nyebar biasanya ke kelenjar getah bening yang ada di servikal. Terus kalau udah gitu ya udah metastasisnya jadi lebih cepat gitu kan. Terus kalau untuk yang subglotis itu dia ya tadi dia di tengah-tengah ya, karena dia ada yang di paling yang nomor 3 itu. Dan gitu, ketiga gitu. Boleh next? Oke, ini untuk makrosnya, jadi dia warnanya abu-abu merah muda. Terus biasanya dia ada ulcerasi sama keratosis. Terus dia bentuknya tuh kayak jamur, makanya dibilang fungating atau fungus like appearance. Kayak ya, kayak jamur. Next. Oke, ini untuk mikrosnya, jadi dia bakal karena dia SCC ya, jadi dia pasti ada epitel squamous complex, terus keratinisasi individual, terus khasnya SCC kan ada horn pearls, terus tumornya bisa berdiferensiasi dengan baik, sedang sama buruk tergantung dari derajat keratinisasinya. Terus untuk stromanya dia bisa dengan ada reaksi desmoplastik. Reaksi desmoplastik itu kalian ada yang tahu? Ada yang ingat? Yang ingat dapat +5. Gak ada? Oke, jadi reaksi desmoplastik itu dia kayak yang membentuk jaringan ikat. Jadi dia tuh sel-sel tumornya ngikat ke jaringan-jaringan yang terdekat, terus ya udah dia jadi jaringan ikatan juga jadi sel tumor gitu. Boleh next? Nah ini ya, jadi untuk yang panah merah tuh ada 3, 1, 2, 3. Itu dia sel-sel tumor dengan tanda keganasan, terus reaksi desmoplastik dia membentuk jaringan ikat gitu. Jadi dia kayak ada video dan serat gitu. Boleh next? Nah, terus ini lagi ada epitel yang masih normal sama yang udah ada penebalan. Penebalan ini yang dinamain akantosis. Akantosis itu jadi ya udah sel squamous epitel yang penebalan, dan itu kelihatan banget penebalannya tebal banget gitu kan. Terus ya udah dia sangat atipik. Next. Nah ini berikutnya ini ada keratinisasi individualnya sama ada sel-sel tumornya. Next. Oke, ini ada horn pearls-nya ya. Ini biasanya yang sering ditanyain karena dia khas di SCC kan biasanya. Boleh next. Lanjut ke sitologi paru. Nah ini biasanya dia sering banget keluar materinya di pretest atau di responsi, apalagi boleh dihafal. Next. Nah jadi sitologi paru ini kayak pemeriksaan yang digunakan untuk nentuin diagnosis dari materi-materi sebelumnya. Jadi bisa dengan pengecekan sputum, bilasan bronkus, ikatan bronkus, efusi pleura, AJH atau aspirasi jarum halus, sama biopsi forsem. Terus untuk pemilihannya ini tuh berdasarkan biasanya lokasinya. Misalkan lokasi tadi karsinomanya misalkan ada di perifer, berarti dia menggunakan AJH atau biopsi. Sedangkan kalau misalkan di sentral itu biasanya pasiennya disuruh pengecekan sputum, terus ada sikatan bronkus sama bilasan bronkus. Boleh next. Nah ini untuk lebih detailnya yang dihafalin biasanya yang ini ya. Jadi kalau misalkan aksitologi sputum itu dia pakai alkohol 70% atau 75%. Terus pengecatannya pakai Giemsa, Papaniculau atau kombinasi. Terus untuk bilasan bronkus alkohol 50% dengan perbandingan 1:1. Terus pengecatannya Giemsa, Papaniculau sama kombinasi. Terus sikatan bronkus itu dia pakai pengecatannya Giemsa. Kalau pakai pengecatan Giemsa berarti dia pakainya metanol. Kalau pakai Papaniculau berarti dia pakai alkohol 90% atau alkohol absolut 100%. Terus kalau untuk sitologi cairan pleura itu dia alkohol 50% dengan perbandingan 1:1, jadi mirip kayak bilasan bronkus. Pengecatannya juga sama. Terus untuk AJH dia pakai metanol dan dengan pengecatan Giemsa. Oke, jadi ini untuk hasil gambaran dari sitologinya tadi. Kalau untuk yang di adenoka itu dia biasanya sel-selnya tuh lebih berkelompok sama tersusun tubuler, asiner, polimorf, terus kromatinnya kasar. Terus ini untuk kalau pakai pengecatan Giemsa itu biasanya warna sitoplasmanya biru muda. Kalau Papaniculau dia sitoplasmanya jernih.
tidak merah dan tetap biru. Terus kalau untuk yang warna putih itu dia adalah limfosit-limfositnya, sedangkan kalau untuk yang kuning itu adalah sel-sel kankernya. Boleh next? Nah ini untuk sitologi yang di SCC, itu dia biasanya backgroundnya lebih kotor, lebih rame lah gitu. Jadi terus sel-selnya bentuknya poligonal, polimorf, terus intinya membesar, sama hiperkromatis. Terus untuk pengecatan GIMSA dia warna sitoplasmanya biru kuat. Kalau untuk Papaniculae dia sitoplasma orange atau merah kekuningan. Terus ini panah-panahnya sebenarnya untuk menunjukkan kalau dia polymorph sih. Jadi ada yang besar, ada yang kecil sel-selnya. Boleh next? Oke, plus bulu fitness. Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jadi tahu ya sih. Mungkin minimal 1 deh. Minimal 1. Oke. Ulang. 1, 2, 3. Tim berapa? 99. Oke, untuk materinya udah selesai. Ada yang ingin ditanyain dulu? 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke absensi dulu ya. Satu lagi 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127, satu lagi 127, nggak ada ya, 128, 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 137, 138, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 159, 60, 161, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 170, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177, 178, 179, 180, 81, 82, 83, 183, satu lagi 183, nggak ada ya. 184, 184, 184 nggak ada. 185, 186,
192, 193, 193, 194, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217, 218, 218, sekali lagi 218, nggak ada ya, 219, 220, 221, 222, 223, 223, satu lagi 223,